Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, yang di rumah, yang di jalan, bahkan yang sedang melakukan aktivitas, kita percaya lihat pujian penyembahan kita pagi hari ini, nama Tuhan disenangkan. Amin. Mari kita ambil waktu kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Engkau ampuni setiap kesalahan kami, agar kami Tuhan layak meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini Tuhan kami percaya nama Yesus yang disenangkan. Setiap kami menerima berkat daripada Tuhan Yesus, menerima kesembuhan, menerima sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan, sucikan kami ya Bapa, biar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami siap menyembah Engkau Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Sama-sama menyanyikan pujian ini buat Tuhan kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Engkaulah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
Nama-Mu Tuhan bersorak karena Engkau Allah kami yang sudah bangkit buat kami bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir
memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Banyak hal yang tidak kami mengerti Tuhan. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang punya cara untuk menolong kami. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun kami yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku,
Yang tak pernah bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkau jawaban yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Amin Tuhan. Bagiku, oh sebab Engkau besar Tuhan, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti, sebab Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Engkau besar, sebab Kau besar. Amin Tuhan. Yes, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti, sebab Engkau besar Tuhan. Yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti-Mu, tiada seperti, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saudara kasih Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan di Roma 10 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Ini
firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman Tuhan dekat dengan kita dan berada dalam mulut dan hati kita yang kita beritakan. Itu berarti setiap kata dan tingkah laku kita adalah gambar penampakan dari firman Tuhan. Kita menjadi firman yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh setiap saat. Yesus ingin memakai mulut kita. Mulut kita adalah satu-satunya mulut yang dimilikinya. Firman Allah dalam mulut kita itulah yang diperhitungkan. Seperti yang dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam hati kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian. Tinggal dalam Kristus artinya hubungan kita dengannya seperti tubuh yang terhubung dengan kepala. Kita sebagai murid Kristus diminta untuk sepakat dengan Allah dalam seluruh area kehidupan kita. Ketika kita mau sepakat dengan Tuhan, maka apapun yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, maka kita siap untuk melakukannya. Kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mesti sepakat dengan Allah lewat perkataan firman-Nya. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bisakah dua orang berjalan bersama ke arah yang sama tanpa membuat perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu? Tentu saja tidak bisa. Tuhan sangat mementingkan dan memperhatikan kesepakatan. Dia mengajarkan kita untuk bersepakat dalam berdoa dan meminta sesuatu daripadanya. Seperti dikatakan dalam Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan menganggap sebuah kesepakatan itu penting. Bersepakat harus ada terlebih dahulu di dalam setiap kita orang percaya. Karena tidak mungkin orang bisa bersepakat dengan siapapun juga kalau dirinya sendiri belum apa-apa sudah membangun benteng keengganan. Itulah sebabnya kesepakatan yang paling awal yang harus ada dalam diri kita, setiap kita adalah bersepakatan antara kita dengan Tuhan. Percaya adalah bertindak di atas firman yang telah diucapkan Allah. Kepercayaan kepada firman memerlukan tindakan. Itu menuntut kita untuk bertindak seperti Allah bertindak. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan bahwa Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian karena ia berkenan kepada Allah. Dengan sepakat dalam iman dengan Allah, kita dapat berjalan bersama Allah sedekat Henokh jika kita memilih untuk bersepakat dengannya dalam iman. Kita tidak sepakat dengan Allah lewat mengucapkan perkataan ketakutan, kekalahan, kekurangan, sakit penyakit, dan ketidakmampuan. Firman itu dekat di mulut kita berarti bahwa firman Tuhan tersebut juga cukup mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Ketika kita menyampaikan firman-Nya,
firman-Nya menjadi kuat dan hidup, dan mulut kita yang bersaksi bagi Dia. Di Yohanes 14 ayat 13 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku," kata Tuhan Yesus, "aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Dalam Kisah Para Rasul 3, Petrus menyembuhkan orang di dekat gerbang Bait Allah meminta sedekah yang lumpuh sejak lahir. Dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Maka perkataan Yesus menjadi kesembuhan dan pertolongan bagi orang itu. Ketika kepercayaan diterjemahkan ke dalam bahasa, maka itu berubah menjadi kenyataan. Perkataan kita dipenuhi oleh Roh Allah. Perkataannya menjadi perkataan kita, sampai kuasa dari perkataannya juga menjadi kenyataan dalam perkataan kita. Tuhan yang hidup di dalam kita, Dialah yang berbicara melalui mulut kita untuk memberkati dan menyelamatkan orang-orang. Apa yang kita katakan menentukan kedudukan kita. Banyak orang gagal dalam kehidupannya karena mereka memperkatakan kegagalan. Mereka takut gagal dan membiarkan ketakutan mereka mengatasi iman mereka. Kita tidak bisa lebih tinggi daripada perkataan kita. Jika kita memperkatakan kegagalan, kekalahan, kepanikan, sakit penyakit, dan ketidakpercayaan, kita akan hidup dalam tingkatan demikian. Amsal 21 ayat 23 berkata, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Betapa besarnya masalah yang ditimbulkan oleh lidah yang sulit dikendalikan. Perkataan yang diucapkan tidak sesuai seperti perkataan kemarahan, kasar, penuh dendam, perkataan kepahitan, dan perkataan yang tidak baik menyebabkan masalah bagi kita. Sangatlah penting bagi kita untuk meminta Allah membantu kita mengatasi kebiasaan memperkatakan kata-kata yang kasar, karena perkataan kita dapat menyebabkan kesalahan besar dan membawa kita masuk dalam masalah. Firman Tuhan selain berada di mulut kita, Tuhan juga menaruh firman-Nya dalam hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu dan merasa bahwa hal itu salah, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di Yeremia 31 ayat 33 berkata, "Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan melukiskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku." Menjadi umat Tuhan adalah melakukan kehendak Allah. Roh Kudus mengajar dan mendorong kita untuk melakukannya sehingga tidak ada orang berkata, "Kami tidak pernah mendengar firman Tuhan." Atau orang buta huruf berkata, "Kami tidak pernah membaca perintah Tuhan karena kami buta huruf." Tuhan telah menuliskan kehendak-Nya di dalam hati kita masing-masing, di dalam batin, bahkan di dalam mulut kita. Kata-kata yang baik, yang membangun dan memotivasi orang untuk melakukan kebaikan adalah firman. Tuhan memakai mulut kita untuk memberitakan firman-Nya. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan Dia taruh dalam hati kita hanya bertindak atas otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa dari perkataan yang kita ucapkan. Di Markus 11 ayat 23 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah
dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus mengajarkan kita supaya kita percaya kepada Allah dan firman-Nya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita ucapkan, percayalah bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Kalau saja kita menyadari kuasa dalam perkataan kita, hidup kita pasti akan sangat berbeda. Kita perlu mengatur pembicaraan kita dengan baik, dengan benar. Mazmur 50 ayat 23 berkata, "Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Allah ingin kita mengucap syukur dalam segala hal sebagai korban persembahan yang memuliakan Dia. Dengan hati yang tulus dan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah akan mewujudkan manfaat-manfaat dari penyelamatannya yang besar. Perkataan sia-sia atau sembrono adalah kebiasaan buruk. Ketika kita menyadari bahwa perkataan kita adalah kunci untuk masuk kerajaan dan bahwa perkataan kita bisa memberi berkat atau kutuk, kita akan menghargai nilai dari perkataan. Perkataan kosong yang diucapkan dengan keras mungkin akan jatuh ke tanah hati seseorang dan akan meracuni seluruh kehidupannya. Pembicaraan yang baik adalah suatu berkat, dan pembicaraan yang tidak baik adalah suatu kutuk. Biarlah lidah kita selalu menjadi berkat, bukan kutuk. Seorang yang dihakimi menurut perkataannya. Perkataan kita menjadikan kita berkat atau kutuk. Perkataan kita dapat membawa keberuntungan bagi orang lain. Kita harus belajar menguasai percakapan kita. Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roh Kudus membantu dan menumbuhkan iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kita memiliki kepercayaan kembali akan Tuhan sebagai Tuhan dan yang dapat melakukan segala hal sekalipun itu tidak masuk akal. Iman percaya kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ketika kita percaya dengan hati, berarti roh kita ada dalam persetujuan dengan firman dan mulut kita mengaku. Roh kita telah disesuaikan benar dengan Bapa dan mulai diberi makan dengan firman, dan pikiran kita mulai berbuah dan diperbarui. Percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Seperti yang dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi tidak akan ada percaya dalam hati kita bila tidak ada pengakuan dari mulut. Kita dapat menerima Yesus sebagai Juru Selamat karena kita menerima Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yesus adalah Allah menjadi manusia, dan Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dia bangkit dan naik kembali dan bertahta di dalam surga bersama Allah Bapa.
Kita memanggil Yesus Tuhan karena Dia adalah Allah yang layak untuk menerima kuasa, penyembahan, kepercayaan, dan doa. Kita menjadikan Kristus dan firman-Nya Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan. Keselamatan itu meliputi kesembuhan, pembebasan, dan semua berkat rohani dan berkat jasmani yang disediakan Allah bagi kita dalam penebusan Kristus. Pertumbuhan rohani kita diukur dari pengakuan kita. Setiap kali mulut kita mengakui kebenaran Allah, kita mulai berkembang dan bertumbuh. Jika kita tidak pernah mengaku, maka kita tidak akan bertumbuh. Kita memberi makan iman dengan memperkatakan firman. Kita mengakui siapa kita dalam Kristus dan apa yang Allah katakan tentang kita. Pengakuan adalah penegasan iman, memperkatakan hal yang sama dengan yang diucapkan firman Tuhan, atau menegaskan apa yang Allah ucapkan dalam firman-Nya tentang sesuatu hal. Kehendak Tuhan adalah supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Dia, sehingga kita dapat memperkatakan hal yang sama dengan apa yang diucapkan firman Tuhan. Itu adalah sepakat dengan Tuhan. Percaya dan pengakuan kita, itulah yang akan memerintah hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan segala berkat Tuhan kepada kita. Ketika kita berkata bahwa kita takut terhadap suatu hal, maka pada saat kita mengatakan itu, kekhawatiran sedang merayap di dalam hati kita. Ayub berkata di Ayub 3 ayat 25 berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Penting sekali untuk menetapkan apa yang kita percaya dan apa yang kita katakan. Firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang kita beritakan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah menyampaikan janji firman-Nya dan senantiasalah memperkatakan firman Tuhan sebagai wujud pengakuan kita, supaya firman-Nya bekerja dan berlaku dalam hidup kita. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan atas hal-hal rohani di rumah dan di gereja, maupun Tuhan di bidang keuangan, pendidikan, pekerjaan, dan semua bidang hidup kita. Kita mengakui kepada dunia bahwa Yesus mampu mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Itulah yang disebut tindakan mempercayai. Ketika kita memperkatakan hal-hal besar dalam alam rohani dan tanpa sadar kita berpindah ke dalam kepenuhan kekuatannya. Sebaliknya, jika kita memperkatakan ketidakpercayaan dan kelemahan dan kegagalan, roh kita akan turun setingkat dengan perkataan kita. Iman kita akan bertumbuh rapuh dan lemah. Firman Allah akan kehilangan kuasanya dalam kita, dan kebenaran kita tidak memiliki dampak. Roma 10 ayat 10 berkata, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan, berarti kita harus mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa pengakuan dari mulut, berarti kita belum percaya.
kita harus bersaksi dengan hidup kita dan juga dengan mulut kita. Dan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang mengakui aku, kata Tuhan Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Sesuai dengan Matius 10 ayat 32. Allah ingin kita bersaksi kepada orang-orang dalam kehidupan sehari-hari kita. Memberitahu mereka betapa baik dan nyatanya Tuhan bagi kita. Tuhan menghendaki kita memuliakan Dia dalam kesaksian kita. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus berpegang teguh pada kesaksian tentang apakah Allah bagi kita. Apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Apa yang telah Dia kerjakan di masa lalu. Dan apa yang sedang Dia kerjakan di dalam kita saat ini. Memberikan kesaksian dan iman sangat erat hubungnya, sehingga jika kita kehilangan kesaksian kita, iman kita akan mati. Seperti dikatakan di Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi setiap kali kita bertindak atas firman, iman kita bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Ketika kita terus-menerus memberikan kesaksian dengan bijaksana, iman kita akan bertumbuh melambung. Jika Allah menyembuhkan kita, bersaksilah atas hal tersebut. Jika Allah menyembuhkan roh kita, menyembuhkan pikiran kita, menyembuhkan tubuh kita, kita harus menyatakannya. Kita berdiri menjadi saksi dan akan mengucapkan sesuatu yang memuliakan Tuhan kita. Kita ingin memenangkan perkara bagi Dia. Kesaksian kita harus mengalir melalui hati yang dipenuhi oleh suatu kerinduan untuk melakukannya, karena Dia begitu baik kepada kita. Kita ingin orang-orang yang belum diselamatkan mendengar dan menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Dan kita rindu bahwa kata-kata yang kita ucapkan akan memberi semangat kepada orang-orang percaya yang masih lemah untuk menyerahkan hidup mereka sepenuhnya pada penjagaannya. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita adalah memperkatakan hal yang sama dengan yang diucapkan firman Tuhan. Ketika kita menemukan hak-hak yang kita miliki dalam Kristus, yang telah diberikan lewat Alkitab, kita mengatakan apa yang Allah telah katakan, lagi dan lagi, sampai hal yang kita harapkan dan janji yang ada di dalam firman benar-benar terjadi. Kita mengalaminya dan menjadi saksi atas kenyataan-kenyataan yang telah dikatakan Alkitab, karena kita adalah milik Yesus. Di dalam kitab Mazmur 107 ayat 1 dan 2 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Kekristenan itu juga dapat disebut sebagai pengakuan agung. Semua yang ada dalam Kristus, yaitu keselamatan, kesembuhan, dan pembebasan, tergantung kepada pengakuan Bibli kita kepada ketuhanan Yesus.
Paulus berkata, "Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Terima kasih. Mari kita satukan hati dan arahkan hati perasaan kita pada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Percaya Tuhan, setiap firman yang telah ditaburkan di Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Dan firman-Mu akan yang kuat dan hidup itu akan melakukan semua yang Kau ingini Tuhan. Dan mereka yang mendengarkan itu Tuhan akan bertumbuh, berbuah, dan melakukan semua kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas semua karya dari penyelamatan-Mu kepada setiap kami umat-Mu, sehingga setiap kami menjadi ciptaan baru, dan Engkau berkenan tinggal dalam kami. Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau telah berkenan di dalam kami, mengajar kami, menuntun kami, sehingga kami dapat diberikan hikmat, sehingga kami semua dapat mempunyai pikiran Kristus, perasaan Kristus, melihat, berpikir seperti Engkau melihat dan berpikir ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kami semua, sehingga kami terus ya Bapa dapat melakukan kehendak-Mu di setiap kehidupan kami, sehingga kerajaan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah yang memerintah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang berdaulat atas semua kehidupan kami. Sehingga kehendak-Mu terjadi di setiap kehidupan kami, di bumi ini seperti di surga. Nama-Mu dimuliakan ya Tuhan atas semua melalui hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang Kau telah tentukan setiap mereka menjadi seperti Yesus Kristus. Terima kasih karya-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk mereka yang sedang bekerja, berusaha Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan selalu semua berhasil ya Bapa. Dan bagi mereka yang sedang sakit ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan mereka Tuhan, karena Engkaulah Allah Yehova Rafa ya Bapa, yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkaulah tabib yang ajaib Tuhan, tidak ada mustahil bagi mereka Tuhan. Mereka sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bagi mereka juga yang dalam keadaan yang belum bekerja Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan jalan-jalan Tuhan mereka, sehingga mereka dapat bekerja, berkarya Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-Mu, karena Engkaulah yang memelihara mereka, Engkaulah Allah Jehovah Jireh, yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu, janji-Mu Tuhan, mereka akan mengalaminya, mereka terus akan menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, sehingga setiap mereka Tuhan, melidah mereka akan mengaku bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk mereka, dan mereka Tuhan penuh dengan kasih yang berlimpah pada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan semua gereja-Mu Tuhan di Indonesia ini Tuhan dipenuhi oleh kelimpahan kasih karunia-Mu ya Bapa, disatukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Dan juga percaya Tuhan, pandemi yang ada saat ini di Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, akan segera berlalu ya Bapa, karena semua adalah kemurahan-Mu. Nah, Kau ampuni semua dosa-dosa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
Saudara sekasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama ucapkan amin. Puji Tuhan.